Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1586. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengarai luar angkasa ini, dan kamu tidak akan bisa mendapatkannya, kata Dewi Linglong. Dia berkata seraya mengacungkan harta tersebut akan dilemparkan ke dalam ruang angkasa di ngarai tersebut. Akan tetapi di saat itu, dari ngarai luar angkasa tersebut, tiba-tiba Qin Chen keluar dari sana. Hal itu membuat kedua orang itu terkejut. Apa yang mereka berdua lihat? Seorang remaja keluar dari retakan ruang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Raja Pedang Emas dan Dewi Linglong, keduanya terkejut dan bahkan mereka berdua lupa untuk bertarung. Alam rahasia Guixu sangat terkenal di alam semesta, namun ruang di sini sangatlah mengerikan. Ketika Qin Chen keluar dan melihat kedua orang itu, dalam menghadapi kedua orang itu, Qin Chen bersikap tidak peduli dan bodoh amat, sebelum kemudian Qin Chen berbalik dan terbang menuju ke dunia luar. Tuan muda, tunggu sebentar, kata Dewi Linglong. Tiba-tiba Dewi Linglong mengeluarkan sebuah barang dan diberikan kepada Qin Chen. Qin Chen kemudian menyapu senjata sihir ruang yang diberikan oleh Dewi Linglong, dan dirinya tidak bisa menahan untuk mencibir. Memangnya ada beberapa kristal kosmik di dalam senjata ajaib ini, tetapi itu hanya ada ribuan kristal kosmik dan hanya ada lusinan kosmik tingkat Cina. Keduanya, urusan Anda berdua tidak ada hubungannya dengan pemuda ini, dan pemuda ini tidak akan ingin peduli tentang yang kalian berdua lakukan, dan pemuda ini akan segera pergi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun berbalik dan berjalan keluar dari ngarai, ingin pergi dari sana dan tidak ingin terlibat di dalam konflik di dalam mereka berdua. Qin Chen juga sangat tahu dan dapat melihat tujuan dari Dewi Linglong ini, dan Dewi Linglong ini sebenarnya ingin menyeret diri Qin Chen ke dalam masalah mereka berdua. Namun ketika Qin Chen melesat akan pergi dari sana, tiba-tiba sosok Raja Pedang Emas tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan menghentikan langkah Qin Chen. Hal itu membuat Qin Chen merutkan kening dan berkata, "Tuan ini, apa maksud Anda? Saya sebelumnya sudah berkata bahwa saya tidak akan berpartisipasi di dalam apa urusan kalian berdua. Dan saya juga tidak ada hubungannya dengan Dewi Linglong ini." Akan tetapi Raja Pedang Emas tersenyum dan berkata, "Teman ini, raja ini hanya ingin tahu bagaimana Anda bisa keluar dari ruang angkasa itu," kata Raja Pedang Emas. Matanya berkedip dan matanya menyala secara samar-samar. Dirinya telah mengejar Dewi Linglong dan tidak pernah ingin orang lain tahu. Jadi jaminan Qin Chen tidak bisa membuatnya merasa nyaman. Dalam pendapatnya, Qin Chen ini sangatlah muda sehingga dia tidak bisa menahan pembunuhan dari angkasa ruang tersebut. Dan dirinya sangat yakin bahwa mungkin ada harta yang sangat mengerikan pada Qin Chen. Memikirkan hal ini, hati Raja Pedang Emas tidak bisa membantu tetapi muncul lagi dengan keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan harta seperti itu, bukankah dia akan bisa memasuki tempat terlarang itu dengan aman? Dan dalam rumor, pasti ada harta karun tingkat atas di ruang angkasa dalam harta karun Guixian ini. Qin Chen kemudian melirik Raja Pedang Emas itu, dan senyuman tipis dengan dingin muncul di wajah Qin Chen. Ketika Qin Chen muncul di sini, Qin Chen ingin berbalik dan pergi dari sini tanpa memperpedulikan konflik di antara mereka berdua. Tetapi Raja Pedang Emas ini benar-benar tidak mengizinkannya pergi. Sehingga kemudian Raja Pedang Emas mengangkat tangannya dan boom, ada ledakan. Udara pedang emas yang mengerikan datang secara seketika, langsung menyelimuti sosok Qin Chen, menutupi semua lorong kehampaan di sekitar Qin Chen untuk memenjarakan Qin Chen. Masing-masing energi pedang emas ini sangatlah menakutkan. Dengan niat membunuh, itu dapat memotong langit dan merobek semua hal. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Raja Pedang Emas ini sangatlah menakutkan, dan kultivasinya juga telah mencapai batas setengah langkah transenden.
"Lalu apa yang kamu inginkan?" kata Qin-chen. Dia berkata dengan ringan, "Oh, buatlah Dewi Linglong itu memberikan hartanya, dan kemudian kamu katakan padaku bagaimana cara memasuki ruang angkasa ini. Dan setelah raja ini membunuh Dewi Linglong itu, maka raja ini akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan itu?" kata Raja Pedang Emas. Dia tersenyum dingin, tetapi senyumnya nampak sangat dingin. Melihat adegan ini, Dewi Linglong di samping nampak tersenyum dingin, dan gerakannya sebelumnya memberikan harta kepada Qin-chen benar-benar berhasil. Mendengar pilihan dari Raja Pedang Emas malah membuat Qin-chen tersenyum dan mencibir. Lalu Qin-chen berkata, "Raja Pedang Emas, kan? Tuan muda ini akan memberimu dua pilihan. Satu, dengan patuh menyingkir dan biarkan tuan muda ini pergi. Akan tetapi yang kedua, jika kamu tidak pergi, maka pemuda ini akan membunuhmu," kata Qin-chen. Qin-chen berkata secara perlahan, dan ekspresi Qin-chen sangatlah tenang. Transenden setengah langkah dari seni bela diri puncak, bahkan bukan ahli transenden, tetapi orang ini berani mengancam Qin-chen. Apakah orang ini tidak tahu antara hidup dan mati? Setelah kata-kata Qin-chen jatuh, lapangan pun tiba-tiba mandek. Dewi Linglong juga memandang Qin-chen dengan takjub. Tampaknya tidak berharap bahwa Qin-chen akan bereaksi seperti itu. "Nah, apa yang kamu bicarakan?" kata Raja Pedang Emas. Untuk pertama kalinya saat ini, dia melihat seorang remaja berani-beraninya menjadi begitu sombong di depan dirinya. "Nah, apakah kamu ingin mencari kematian?" kata Raja Pedang Emas. Dia berkata bahwa 90 tahun pedang energi Ki-nya langsung mengelilingi Qin-chen, dan lalu secara instan membentuk pemandangan surgawi negara pedang energi. Masing-masing pedang energi ini cukup untuk merobek langit dan bumi, dan memiliki kekuatan tanpa akhir. Ada jejak kekuatan di mata Raja Pedang Emas. Ini adalah teknik negara pedang emas. Ini adalah kekuatan supernatural teratas milik Raja Pedang Emas. Melawan ini, musuh seperti seolah-olah melawan ratusan juta pedang. "Pedang ini," Qin-chen bergumam, "apakah ini pendekar pedang alam kosmik?" Pada saat ini, Qin-chen dapat dengan jelas merasakan bahwa masing-masing gas pedang yang tak terhitung jumlahnya diselimuti di dalam dirinya, yang masing-masing berisi kekuatan yang luar biasa, terutama cahaya pedang jutaan di samping Raja Pedang Emas. Namun dalam menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Qin-chen tetap tidak berubah. Dan kemudian pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti badai, dan lalu menembak ke arah Qin-chen dalam sekejap, merupakan pembunuhan tanpa akhir yang melonjak. Melihat ini, Qin-chen tidak bisa menahan untuk tidak menghela napas dalam. Mengapa orang selalu melukai dan mencari kematian? Begitu dia bergerak maju perlahan, dan kemudian dia mengungkapkannya secara langsung, dan boom. Ketika saya melihat tangan besar Qin-chen terungkap, tampaknya itu dapat mendukung langit dan bumi. "Aku tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati," kata Raja Pedang Emas. Dia mencibir, dan untuk pertama kalinya dia melihat seseorang remaja ingin memblokir serangan energi pedang terkuatnya. Dewi Linglong di samping juga nampak terkejut ketika melihatnya. Meskipun energi pedang milik Raja Pedang Emas ini dapat menolak setengah langkah transenden, namun orang ini mungkin tidak dapat menolaknya hanya dengan telapak tangannya. Dalam tatapan Dewi Linglong, dan dia dapat melihat bahwa Raja Pedang Emas nampak mencibir. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dipotong ke telapak tangan Qin-chen secara instan. Boom! Setelah mendengar serangkaian suara emas dan besi yang bertabrakan, pedang yang dilepaskan oleh Raja Pedang Emas yang cukup untuk memotong telapak tangan Qin-chen, sepertinya itu tiba-tiba menghantam besi yang sangat keras. "Bagaimana ini bisa terjadi?" kata Raja Pedang Emas. Dia terkejut dan berteriak, dan dia tidak bisa mempercayai semua hal yang terjadi di depannya. Dewi Linglong di samping juga nampak melebarkan matanya. Dirinya terpana dan menggosok matanya dengan putus asa. "Apakah ini seranganmu? Itu terlalu lemah," kata Qin-chen. Qin-chen berkata dengan ringan, lalu melangkah selangkah demi selangkah. Dia tidak menembak, tetapi dengan sengaja mengeluarkan pertahanan fisiknya. Saat ini tentu saja serangan dari Raja Pedang Emas dipotong kepadanya, seolah-olah itu hanya menggelitik tubuh Qin-chen.
dan tidak ada kerusakan sekecil apapun pada tubuh Qin-Chen. "Kamu," Raja Pedang Emas sangat marah sehingga wajahnya nampak memerah dan tiba-tiba dia meraung. Raja Pedang Emas bersatu, semuanya dikembalikan ke tubuhku, dan itu berubah menjadi hutan pedang. Boom! Dengan suara dari Raja Pedang Emas, dia langsung mengangkat tangannya, dan pada saat ini, suara pedang terdengar cahaya 90 tahun. Satu pedang cahaya dengan cepat berkumpul bersama, membentuk pedang dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara pedang ini, gas energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Sementara Dewi Linglong dia memandang pedang emas itu dan pedang emas itu nampak terangkat. Merasakan bahwa pedang emas itu saatlah megah dan kuat. Dewi Linglong bahkan tidak bisa membantu tetapi hanya bisa menarik napas dalam dan boom. Kekuatan pedang emas mengangkat pedang surgawi dan terpisah dan sebuah pedang turun. Dan pedang itu menyapu seolah-olah dapat merobek langit dan bumi dan langsung muncul di atas kepala Qin-Chen. Ini berisi pukulan dari sumber Dao dari Raja Pedang Emas. Tetapi Qin-Chen hanya melancarkan serangan telapak tangannya lagi dan boom. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan lebat di depan Qin-Chen. Tetapi bahkan rambut Qin-Chen pun tidak tersentuh sedikit pun. Ini tidak mungkin. Raungan histeris dari Raja Pedang Emas pun bergema. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Serangan sebelumnya berisi pukulan terkuatnya itu cukup untuk merobek-robek praktisi transenden setengah langkah. Tetapi sayang itu bahkan tidak bisa membombardir seorang remaja di depannya. Bahkan sedikit rambutnya pun tidak tersentuh. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa bagaimana mungkin ada sebuah pertahanan yang sangat mengerikan di dunia ini. Apakah ini seranganmu terlalu mengecewakan?" kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen pun langsung melancarkan serangan balik dengan sebuah tinju. Duar, saya hanya mendengar suara keras seolah-olah bumi hancur. Pada saat ini ketika Qin-Chen melayangkan tinju, dia langsung membombardir dada dari Raja Pedang Emas. Seketika tubuh Raja Pedang Emas yang menjulang tinggi pun dipukuli. Langsung mengejang secara tiba-tiba. Itu terbang dengan berat sebelum kemudian menabrak tanah dengan keras dan menghancurkan tanah dengan celah yang sangat besar. Di bawah pukulan Qin-Chen ini, Raja Pedang Emas langsung menyemprotkan darah yang sangat banyak. Pria kuat yang masih bergengsi di pulau terapung sebelumnya, tetapi sekarang itu langsung dikalahkan oleh Qin-Chen. Sementara di samping, Dewi Linglong yang melihat itu nampak terlihat bodoh, ekspresinya kusam. Raja Pedang Emas ini telah mencapai puncak ranah setengah langkah transenden. Jalan luar angkasa di ranah rahasia untuk kembali ke alam rahasia sehingga kekuatannya telah meningkat begitu banyak dalam beberapa bulan ini. Tetapi itu benar-benar dikalahkan oleh Qin-Chen yang dalam sekejap. Raja Pedang Emas, Tuan Muda ini telah memberimu kesempatan sebelumnya, namun sayangnya kamu malah memilih untuk mati, kata Qin-Chen. Dia bergerak selangkah demi selangkah. Kurang ajar, aku tidak menerimanya, kata Raja Pedang Emas. Dia pun kemudian mekar dengan kekuatan emas yang sangat menakjubkan dan dia pun melancarkan serangan penuhnya. Akan tetapi kemudian sebelum serangan itu jatuh, Qin-Chen melancarkan serangannya dan langsung saja menghancurkan sosok dari Raja Pedang Emas, dan sosok Raja Pedang Emas itu pun berubah menjadi kabut darah. Qin-Chen menus dingin dan Qin-Chen lalu meraihnya dengan satu telapak tangan. Dan segera jalan pedang emas ditarik keluar oleh Qin-Chen dari tubuh pedang emas dan kemudian memasuki tubuhnya. Sesaat Qin-Chen merasakan jalan pedang yang mengerikan merajalela di tubuhnya. Ini jalan pedang emas, kata Qin-Chen. Qin-Chen menutup matanya dan merasakan jalan pedang emas ini. Setelah waktu lama Qin-Chen meludah dan berdengung. Ini adalah pedang emas. Segera setelah itu artefak pedang emas dan senjata ruang angkasa dari pedang emas juga langsung disimpan oleh Qin-Chen. Lalu momen berikutnya Qin-Chen menoleh untuk melihat Dewi Linglong. Pada saat ini Dewi Linglong melangkah mundur. Mata Dewi Linglong dipenuhi dengan kengerian dan kepanikan dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah mata Qin-Chen, dirinya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini alami. Di bawah pengejaran Raja Pedang Emas, dirinya cukup memalukan. Tetapi sekarang, Raja Pedang Emas yang kuat seperti itu begitu mudah dibunuh oleh Qin-Chen di depannya.
yang mengejutkan hatinya. Jika Qin Chen adalah ahli transenden, dia tidak akan terkejut. Tetapi Qin Chen ini jelas itu hanyalah setengah langkah transenden, sama seperti mereka. Tetapi bagaimana ada ahli setengah langkah transenden yang begitu mengerikan di dunia ini? Di bawah mata horor dari Dewi Linglong, Qin Chen bergetar di depannya seketika. Pada saat krisis ini, Dewi Linglong mengambil napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk mengembalikan ekspresinya menjadi normal dan tidak gugup. Dan setelah kembali ke situasi ini, ia pertama kalinya melaporkan Xian Jun dan juga meminta Tuan Muda untuk tidak melakukan sesuatu terhadap diriku. Mendengar itu, Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Oh, benarkah?" Kemudian Dewi Linglong pun mengeluarkan harta sebelumnya yang diperebutkan olehnya dengan Raja Pedang Emas. Dia lalu berkata, "Ini adalah rumput pedang spasial yang saya dapatkan dari negara bagian Guiksu alam rahasia ini. Ini berisi jalan luar angkasa di ranah rahasia," kata Dewi Linglong. Dia pun buru-buru mengirimkan kotak batu giok itu ke tangan Qin Chen. Sehingga Qin Chen pun lalu mengambil kotak batu giok itu dan mendapati bahwa itu memang benar adalah rumput pedang ruang. "Oh, ini rumput pedang luar angkasa," kata Qin Chen. Qin Chen menarik minatnya dan membuka kotak giok itu dan boom, tiba-tiba aura pedang luar angkasa yang mengerikan naik ke langit. Saya lalu melihat bahwa di dalam kotak batu giok ini ada rumput roh berbentuk pedang dan ruang yang menakjubkan dari jalan spasial mengalir di atasnya itu hampir meningkat. Tidak heran Raja Pedang Emas tidak akan pernah melupakan hal ini. Jika rumput pedang seperti itu bisa ditelan, maka itu pasti akan meningkatkan kekuatan pedang luar angkasanya dan dapat membuat kekuatan seorang pendekar pedang meningkat dalam sekejap mata. Gumam Qin Chen. Hati Qin Chen tergerak dan dia langsung memasukkan harta itu ke dalam tubuhnya. Boom, segera gas pedang yang luar biasa naik dari tubuh Qin Chen. Selain itu, makna pedang ini tampaknya merobek tubuh Qin Chen dan menghancurkan udara. Rumput pedang spiritual itu tidak mau terhalang. Menarik, hanya rumput pedang kecil, bahkan memiliki niat pembunuhan yang mengerikan. Sayangnya, karena itu ada di dalam tubuh pemuda itu, maka itu harus tunduk kepada pemuda ini, kata Qin Chen. Dia mencibir. Lalu Qin Chen secara langsung mendesak kekuatan kekosongan di dalam tubuhnya. Dan boom, seketika kekuatan rumput pedang langsung ditekan oleh Qin Chen dan kemudian diserap lalu disempurnakan oleh Qin Chen. Setelah beberapa saat, makna pedang ini pun telah sepenuhnya disempurnakan oleh Qin Chen dan menyatu ke dalam tubuhnya. Boom, Qin Chen mengangkat tangannya dan lalu melihat energi pedang muncul di telapak tangannya dan kemudian memecahkan udara dengan hanya satu potongan pedang. Menarik, rumput pedang ini telah meningkatkan seranganku setidaknya 30%, kata Qin Chen. Hati Qin Chen sedikit emosional. Sementara di samping, Dewi Linglong yang melihat itu kelopak matanya nampak melompat secara lurus. Rumput pedang luar angkasa ini itu berisi pedang yang luar biasa. Namun orang di depannya ini benar-benar menyerap rumput pedang luar angkasa itu dan bergabung dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini kewaspadaan dari Dewi Linglong bahkan lebih waspada dan dia buru-buru berkata, "Tuan Muda, bolehkah Linglong ini pergi?" kata Dewi Linglong. Dia bahkan tidak ingin tinggal di sini sebentar pun. "Tidak perlu pergi terburu-buru," kata Qin Chen. Dia tersenyum. "Karena kamu adalah Dewi Linglong. Kamu pasti adalah jenius teratas di lautan kosmik ini. Tuan Muda ini sangat tertarik kepada dewa-dewi di dunia kosmik ini," kata Qin Chen. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba meraih Dewi Linglong itu. Dewi Linglong menus dingin. Dirinya tidak berharap bahwa Qin Chen tiba-tiba akan menyerangnya. Qin Chen nampak langsung mencubit pergelangan tangannya. Akan tetapi Dewi Linglong benar-benar merasa bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. "Sungguh menakjubkan, hanya trik kecil ini, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dari mana putra ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang jenius berbakat di alam semesta ini seperti ini?" kata Dewi Linglong. Wajah Dewi Linglong sangat berubah dan dia hatinya merasa ketakutan. "Kerajaan Linglong, ranah Suan-Suan,"
kata Dewi Linglong. Segera dia pun mencoba mempertahankannya agar dirinya mencoba kekuatan Qin-Chen. Hanya teknik kecil, kata Qin-Chen. Ketika Qin-Chen melihat bahwa Dewi Linglong ini berusaha melawan dirinya, namun Qin-Chen mencibir dan lalu mengeluarkan kekuatannya. Seketika Linglong Xuan-Xuan ini pun mulai runtuh di depan Qin-Chen, dan kemudian Qin-Chen meraih telapak tangan Dewi Linglong tanpa terhalang apapun.